Persik Kediri akan berhadapan dengan PSIS Semarang yang akan bermain pada hari Minggu, kick off pada pukul 15.15. Dan di sini saya hanya ingin mempreview aja sesuai apa yang saya dapatkan dari permainan-permainan dari Persik Kediri dan PSIS Semarang. Jadi boleh dibilang bahwa PSIS Semarang dan Persik Kediri ini lebih bermain ke bola possession ya. Dan cara melakukan pertahanannya ini saya juga akan membagi dua variasi untuk PSIS Semarang dan Persik Kediri. Jika kita masuk ke masalah penyerangan, seperti biasa PSIS Semarang juga membangun serangan ini di dua pertandingan terakhir ya, saat kemarin kalah lawan Madura, lalu kemarin imbang lawan Persebaya Surabaya, itu nggak melakukan pressing cara bertahannya. Dan Persik Kediri cara melakukan pertahanannya itu baik saat melakukan pressing. Ya, di sini saya hanya ingin memberikan evaluasi aja sesuai yang saya lihat bahwa di dua pertandingan terakhir PSIS Semarang saat tidak melakukan pressing dan cara membangun serangannya itu sangat berkaitan atau sangat berkesinambungan ya. Jadi saat melakukan pertahanan tidak melakukan pressing dan saat melakukan serangan ini di dua pertandingan terakhir saya melihat permainan yang lebih cepat, menonjolkan permainan yang cepat ya. Dan lawan Persebaya Surabaya yang saya sudah simpulkan lebih bermain counter, dan saat lawan Madura United itu sedikit memainkan bola possession tapi berapa kali nggak bisa menembus lini pertahanan dari Madura United, lini tengahnya ini ya. Jadi kalau saya simpulkan untuk PSIS Semarang ini cara bertahan dan cara melakukan penyerangannya di dua pertandingan terakhir ini ada seperti perubahan strategi yang dilakukan oleh pelatih dari PSIS Semarang. Dan untuk Persik Kediri itu tetap bermain pressing. Saya sudah melihat di 3 pertandingan akhir, bahkan 4 pertandingan akhir ya, itu selalu memberikan permainan pressing saat bertahan. Dan saat melakukan penyerangan juga melalui bola possession, baik dari sayap, dari tengah, tapi didominasi oleh pemain tengah ya. Jika Persik Kediri membangun serangannya dari lini tengah gitu ya, itu lebih kelihatan baik. Jadi boleh dikatakan bahwa untuk Persik Kediri dan PSIS Semarang cara melakukan penyerangannya, kalau Persik Kediri ini selalu konsisten ya. Saya selalu melihat strateginya ya seperti itu terus ya. Cara melakukan penyerangannya lebih melakukan bola possession di lini tengah. Dan untuk PSIS Semarang di 2 pertandingan terakhir saya melihat sedikit ada perubahan untuk saat melakukan penyerangan. Nah, ini yang sebenarnya saya ingin melihat untuk besok pertandingan ketiga lawan Persik Kediri ya, PSIS Semarang. Ini cara membangun serangannya apakah akan seperti di 2 pertandingan terakhir lawan Madura dan Persebaya, atau justru seperti yang biasa saat lawan sebelum-sebelumnya ya PSIS Semarang, lawan Persita Tangerang juga, lalu lawan apalagi saya lupa. Jadi cara melakukan penyerangannya itu lebih ke bola possession, dan saat melakukan pertahanannya itu benar-benar melakukan pressing. Jadi nggak melakukan pressing di setengah lapangan ke belakang, tapi di 2 pertandingan terakhir PSIS Semarang melakukan pressingnya itu di setengah lapangan ke belakang. Nah, ini yang sebenarnya saya belum bisa menyimpulkan baik apa enggaknya untuk strategi yang baru yang saya lihat ini di luar dari yang biasanya saya lihat ya, cara PSIS Semarang melakukan pertahanan. Nah, ini saya belum melihat hasil yang positif di 2 pertandingan secara berturut-turut cara melakukan pressing tersebut. Karena apa? Nah, ini yang saya ingin bahas, cara melakukan penyerangannya. Ketika PSIS Semarang banyak melakukan pertahanan di belakang dan mengandalkan permainan cepat saat melakukan serangan tanpa lebih banyak melakukan bola possession, ini yang berapa kali jatuhnya seperti mengandalkan serangan balik ya. Ini yang saya lihat lawan Persebaya dan lawan Madura United itu sebenarnya di babak kedua PSIS Semarang sudah bermain menguasai pertandingan ya, hanya saja berapa kali pemain lini tengah dan lini sayapnya nggak bisa menembus pertahanan Madura United. Ini yang saya lihat dari PSIS Semarang. Dan untuk Persik Kediri seperti biasa evaluasi saya bahwa seperti kemarin ya, contoh lawan yang menang 3-2 lawan PSIS Sleman, itu saya mengatakan bahwa di review kemarin Persik Kediri saat melakukan pressing berhasilnya itu pada menit ke-20-an. Jadi menit awal sampai menit 20 ini pressingnya banyak yang gagal saat lawan PSIS Sleman. Nah, ini yang besok jangan sampai terjadi lawan PSIS Semarang. Dari awal harus sudah benar-benar terorganisir gitu loh cara melakukan pressingnya. Karena ini boleh dibilang kedua tim ini itu kalau saya lihat ya, kalau PSIS Semarang bisa bermain pressing juga, jadi nggak bertahan di setengah lapangan ke belakang ya, dan Persik Kediri seperti biasa juga memainkan bola pressing sampai ke depan, sebenarnya ini jatuhnya sama Persik Kediri dan PSIS Semarang cara permainannya. Dan cara membangun serangannya PSIS Semarang sama Persik Kediri sebenarnya juga sama, yaitu bola possession. Itu yang saya lihat dari Persik Kediri dan PSIS Semarang. Tapi
di 2 pertandingan terakhir PSIS Semarang tidak menerapkan strategi yang biasanya saya ingin lihat gitu loh. Itu nggak masalah, itu hak dari pelatih ya. Cuma yang saya lihat dengan strategi barunya yang kemarin, ya mungkin karena lawannya Persebaya mungkin bisa, tapi lawan Madura United juga terlihat bahwa bola possession nggak banyak dimainkan, lalu cara defense-nya juga nggak melakukan pressing. Jadi apakah memang benar strategi baru yang dilakukan oleh pelatih PSIS Semarang atau bukan? Nah, itu yang saya ingin lihat besok lawan Persik Kediri. Karena PSIS Semarang ini sebenarnya sama seperti Persik Kediri reviewnya, bahwa PSIS Semarang ini bagus saat melakukan bola possession dan bermain pressing. Seperti Persik Kediri sama. Persik Kediri bagus itu saat bermain pressing dan melakukan bola possession. Ini benar-benar terlihat untuk PSIS Semarang dan Persik Kediri. Kalau Persik Kediri di review saya selalu mengatakan seperti ini ya, karena konsisten cara permainan atau strategi dari Xavier Roca nggak mengubah strateginya. Tapi kalau PSIS Semarang di 2 pertandingan terakhir ini seperti ada perubahan strategi. Jadi yang saya ingin lihat besok lawan Persik Kediri ini PSIS Semarang akan seperti lawan Madura dan Persebaya atau seperti pertandingan-pertandingan sebelum-sebelumnya lagi yang memainkan pressing dan bola possession. Ini yang menjadi evaluasi atau sorotan saya untuk PSIS Semarang besok menghadapi Persik Kediri bagaimana. Karena kalau misalkan PSIS Semarang bermain setengah 8 ke belakang defense-nya, saya kira Persik Kediri harusnya bisa menguasai bola possession. Tapi kalau kedua tim sama-sama bermain pressing, ini akan menjadi pertempuran bola possession akan dipegang oleh siapa nih? Siapa yang akan mengontrol pertandingan? Ini yang sebenarnya menjadi pertandingan yang saya ingin lihat. Karena Persik Kediri atau PSIS Semarang nih yang akan bisa mengontrol pertandingan untuk besok ini. Ini yang menjadi evaluasi atau sorotan saya di pertandingan Persik Kediri dengan PSIS Semarang. Tapi sejauh ini kalau untuk Persik Kediri sudah konsisten, kita tinggal lihat besok lawan PSIS Semarang, dan PSIS Semarang juga di 3 pertandingan terakhir hanya lawan Madura dan Persebaya Surabaya yang saya melihat ada perubahan strategi saat melakukan pertahanan, dan ini ada kaitannya dengan saat melakukan penyerangan. Ya, nah ini yang saya ingin lihat juga. Jadi benar-benar pertandingan besok saya ingin melihat. Untuk Persik Kediri saya tidak banyak berkomentar karena tetap sudah seperti pertandingan-pertandingan sebelum-sebelumnya, tidak ada perubahan. Tapi untuk PSIS Semarang saya hanya ingin lihat besok akan memakai strategi apa nih untuk pelatihnya. Apakah akan bermain pressing sampai keluar gitu ya, bermain keluar, atau tetap bertahan di setengah 8 ke belakang dan lebih mengandalkan permainan cepat. Itu yang saya lihat ada 2 opsi untuk PSIS Semarang. Ya, dan opsi yang kedua ya tentunya bermain pressing dan juga bermain bola possession. Jadi saya ingin lihat strategi yang mana yang akan dimanfaatkan oleh pelatih PSIS Semarang menghadapi Persik Kediri. Itu ya. Dan itu aja preview yang saya bisa berikan kepada kalian, bahwa tidak banyak yang perlu saya komentari karena sesuai dari permainan bahwa Persik Kediri ya sudah konsisten, dan PSIS Semarang juga kita akan lihat pakai strategi yang mana nih. Yang 2 opsi tadi saya sudah berikan untuk permainan dari PSIS Semarang yang saya lihat sesuai pendapat saya. Jadi sama-sama kita besok saksikan kedua tim siapakah yang akan mendapatkan 3 poin, dan saya akan membuat reviewnya kemungkinan hari Senin ya, karena besok saya pergi, jadi saya hanya bisa nonton Persik Kediri lewat HP, tapi saya membuat video reviewnya hari Senin. Jadi nanti kita ketemu reviewnya di hari Senin untuk Persik Kediri dengan PSIS Semarang. Semoga kedua tim ini berjalan sangat seru, dan yang sesuai harapan saya akan berjalan adu bola possession gitu loh. Siapa yang akan memegang banyak kendali permainan. Itu yang menjadi ketertarikan saya di pertandingan besok Persik Kediri dengan PSIS Semarang. Jadi semangat buat kedua tim, semoga tidak ada terjadi apa-apa, sehat selalu untuk semua pemain dari kedua tim dan bisa menyajikan pertandingan yang seru. Itu aja, terima kasih yang sudah nonton hingga akhir, respect buat kalian, dan nanti kita ketemu di reviewnya hari Senin ya. See you.